Apa kabar anandaku semua? Buku risalah Ramadannya sudah diisi belum? Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan, ini disampul ya, supaya tidak mudah tergesek dan cepat rusak. Kebetulan ini punya anaknya Ustazah nih, yang kelas 3. Nah, di beberapa lembaran ini, oh iya, di halaman pertama ini juga ada nama ya, yang harus kalian tulis. Nama, kelas, sekolah. Oh iya, tahunnya lupa Ustazah isi. Bisa diisi juga ya. Nah, lembaran-lembarannya. Di sini ada materi tentang risalah Ramadan. Nah, nih ada yang penting yang mau Ustazah kasih tahu nih. Nah, ini di halaman 6 adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan. Nah, di sini ada nama kegiatan, penceramah, hari, tanggal, tempat kegiatan. Nah, untuk di hari pertama Ramadan itu untuk tarawihnya ya, itu jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 malam. Jadi itu tarawih pertama kita ya. Nah, untuk yang pertama di halaman 6 ini, tarawih pertama, ketika tidak ada ceramah di malam pertama kita tarawih, ini boleh diganti dengan ini, menonton YouTube di rumah. Kemudian untuk di garis sebelah sini bisa ditulis judul tentang ceramah yang ditonton. Misalnya ini kakak kelas kalian di kelas 3, dia sudah menonton YouTube yang berjudul cara melakukan sholat tarawih, di mana penceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Ya, ini bisa diisi kalau misalnya tidak ada ceramah di masjid ya. Kemudian inti materinya apa bisa diisi. Oh ya, ini dari atas ya Ustazah. Pertama nama kegiatan menonton ceramah, kemudian penceramah Ustadz Adi Hidayat. Kemudian harinya bisa diisi, disesuaikan dengan tanggal kegiatannya. Kemudian tempat kegiatan YouTube, nonton YouTube-nya di rumah. Ini judulnya, kemudian inti materinya apa. Nah, kemudian untuk orang tua wali bisa diisi nama dan tanda tangan. Kemudian penceramahnya, untuk penceramahnya bisa disesuaikan dengan namanya ini. Disesuaikan ustadznya siapa yang berceramah. Kemudian yang mengetahui orang tua, dalam hal ini Ustazah ya, karena anaknya Ustazah ada di kelas 3. Nah, kita ke bawah. Nah, untuk kegiatan sholat nih, nah untuk tarawih, nah ini seharusnya diisi tadi malam ya. Nanti Ustazah ingatkan anaknya Ustazah. Nah, untuk sholat subuh, nah ini ada keterangannya ya. J berjamaah, S itu sendiri, T tidak mengerjakan. Nah, untuk kakak Zakira, dia sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan kakak dan adiknya. Kemudian sholat zuhur tadi dia sendiri karena dia tertidur nih. Nah, untuk sholat asar nanti diisi. Tarawihnya nanti Ustazah ingatkan bahwa tadi malam adalah tarawih pertama. Nah, kemudian witirnya, witir ini juga witir tadi malam tanggal 11 Maret 2024 malam. Nah, kemudian untuk tahajudnya bisa tadi pagi ya. Ini kakak Zakira tadi mengerjakan tahajud. Kemudian nih, sholat duhanya juga tetap diisi ya. Nah, kita ke sebelah kanan. Ini ada catatan nih. Puasa hari
ke 1. Nanti ditunggu ya sampai maghrib, mudah-mudahan kakak Jakiranya lancar dan kalian semua bisa sampai maghrib. Nah, kalau yang tidak bisa sampai maghrib, mungkin di sini bisa ditulis setengah. Misalnya ada yang berbuka ketika zuhur, ya. Kemudian misalnya tidak berpuasa, ya bisa disilang. Misalnya alasan jika tidak berpuasa, misalnya lagi sakit. Nah, kalau kalian tidak memiliki halangan apapun, misalnya tidak sakit, ya, dan hal yang lainnya yang istilahnya bisa saja untuk memungkinkan puasa, kalian silahkan berpuasa. Latihannya boleh kalau tidak tahan sampai zuhur, kemudian dilanjutkan lagi ya sampai maghrib. Iya, oke. Kemudian tadarus Al-Quran. Nah, ini yang untuk tadarus Al-Quran. Untuk tingkat yang sudah bisa membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran. Tetapi bagi anandaku sayang yang tidak bisa membaca Al-Quran, boleh membaca jilid sesuai dengan jilid halamannya. Misalnya di sini bisa ditulis jilid 1, ya, kemudian ayatnya bisa diganti halaman berapa. Kemudian misalnya ada tambahan lagi, kalau misalnya satu saja ya boleh diisi satu saja. Kemudian misalnya ada 2 halaman, bisa di sini sampai surah dan halaman berapa. Kemudian infak dan sedekah, jika melaksanakan silahkan conteng. Oh iya, ini juga diconteng ya sayangnya kalau misalnya melaksanakan puasa. Kalau misalnya setengah, tulis setengah. Nah, untuk infak dan sedekah tadi diconteng ya. Kemudian yang lain-lain. Nah, yang lain ini bisa ditulis membantu orang tua. Membantu orang tua sedang apa? Menyapu. Misalnya kalau yang ahwat membantu di dapur, bisa juga menyapu atau hal-hal yang lainnya yang sekiranya itu kegiatan membantu orang tua. Mudah-mudahan jelas ya sayang ya. Oke. Untuk di halaman 7 ini diisi untuk tarawihnya nanti malam ya, berarti tanggal 13 Maret 2024 malam tarawih. Jangan lupa habis sholat tarawih langsung witir supaya tidak kebablasan. Nah, di halaman terakhir, di halaman 36, insya Allah nanti akan diakumulasi, akan dijumlah puasanya ada berapa, sholat tarawih dan witirnya ada berapa, sholat tahajudnya ada berapa, sholat duhanya ada berapa, zakatnya berapa, infak sedekahnya berapa hari, kemudian tilawah tadarusnya berapa, berapa jilid mungkin nanti di sini, dan berapa halaman. Nanti kita total semua ya sayangnya. Kemudian tanggal pengumpulan insya Allah ketika kita turun sekolah, kemudian orang tua mengetahui. Nanti di sini orang tua boleh membantu menjumlahkan. Kemudian di sini ada para guru dan insya Allah Ustazah akan kasih nilai. Oke, semangat buat anandaku semua untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan puasanya full dan kegiatannya membawa keberkahan untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.